child. Kawan-kawan, sebelumnya pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai pentingnya menghargai orang lain. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa arti pentingnya menghargai orang lain? Menghargai orang lain berarti memberikan penghormatan, pengakuan, dan perilaku yang baik tanpa memandang perbedaan seperti usia, status, agama, atau pendapat lainnya. Sikap ini bisa kita tunjukkan dengan cara sopan saat berbicara, mendengarkan orang lain, tidak meremehkan, dan memahami perasaan serta pandangan mereka. Nah, untuk lebih memahami bagaimana sikap menghargai orang lain, yuk kita simak video drama singkat yang telah kami siapkan. Selamat menyaksikan! Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Bondan mana sih? Iya nih, Bondan di mana ya? Iya, padahal kita kan mau kerja kelompok. Itu Bondan. Oh iya Bondan, gue samperin ya. Oke. Bon, lo kemana aja sih Bon? Lama banget dari tadi dicariin. Oh iya, gue lupa kan dari kerja kelompok ya. Ya elah Bon, lu kayak gitu aja sekali lupa. Hehe, sorry ya. Kita enaknya ngerjain tugasnya di mana ya? Mau di rumah atau mau di sekolah? Kalau kata gue sih di rumah aja sih, biar lebih enak. Terus santai juga kan, kalau di sekolah berisik. Nggak kayak di rumah. Gue sih setuju ya. Emangnya mau di rumah siapa? Kalau di rumah gua aja gimana? Kebetulan ruang tamunya luas, jadi enak buat kerja kelompok. Ya udah, daripada ditunda-tunda terus, nanti malah mepet deadline lagi. Sepakat ya, besok sore kita di rumah Elva. Jangan lupa bawa bahan-bahannya ya. Oke, siap. Siap. Siap, Fir. Rumahnya Elva tuh yang mana ya? Yang ini nggak sih? Oh iya deh, bloknya bener deh. Kita samperin kok. Assalamualaikum, Elva. Waalaikumsalam. Kalian udah datang. Sini masuk. Assalamualaikum. Oke, mari kita mulai. Kalian ada yang punya ide konsep mind mappingnya nggak? Gue ada nih. Gimana kalau misalnya mind mapping kita ini penuh sama warna? Jadi orang-orang lebih tertarik buat ngebaca. Terus mind mapping kita juga jadi lebih menarik nggak sih? Kalau menurut gue sih, kalau terlalu banyak warna kayak enggak banget gak sih? Soalnya kalau terlalu ramai malah susah dibaca sama orang. Soalnya kan mind map itu lebih ke poin-poinnya. Tapi kalau polos banget, siapa sih yang tertarik buat ngebacanya? Nggak ada gambar, nggak ada warna. Mind mapping kita kan jadi ngebosenin banget. Terus orang-orang juga jadi enggan buat ngebacanya. Ya tapi kan kalau terlalu banyak warna-warni, lebih ke kanak-kanakan gak sih? Soalnya kan ini tugas SMA, lebih mementingkan materi-materinya. Kalau ngomong kayak begitu sih, ini tuh bukan soal TK atau bukan, tapi soal cara penyampaian yang menarik. Gue yakin kalau mind mapping kita ini penuh sama warna, orang-orang pasti banyak yang lebih suka. Ya tapi kan gak semua orang suka yang warna-warni, lo kata ini tugas desain. Kalau ngomong kayak begitu sih, dasar yang nggak mau menghargai pendapat orang lain. Lo juga gak mau menghargai pendapat gua, dasar merasa paling benar. Ya udah deh, terserah. Gue capek ya, ide gue nggak dihargain di sini. Tahu gitu ya, mending gue balik aja.
serius mau pergi gitu aja? Kita anak SMA loh, bukan anak kecil yang kabur pas lagi ada masalah. Lo nggak liat Zee tadi si Hafiz kayak gimana? Dia aja nggak mau ngehargain pendapat gue. Gue juga capek kali kalau pendapat gue nggak dihargain. Gue ngerti kalau lo kesel, tapi kalau lo pergi gitu aja, yang ada masalah kita nggak selesai dan kelompok kita jadi hancur. Kita ini kelompok SAS, harusnya kita diskusi baik-baik, bukan egois kayak tadi. Perbuatan lo juga salah, harusnya lo bisa ngehargain pendapat Hafiz dong, dan lo juga bisa tanya pendapat ke yang lain. Iya bener tuh, kan kita juga bisa buat musyawarah untuk mengambil keputusan. Pis, lu tuh sadar gak sih kalau lu tuh juga salah? Lu tuh ngeyel banget sama pendapat lu sendiri. Apa salahnya sih kalau gue lebih suka desain-desain yang simple? Masalahnya bukan itu, Pis. Masalahnya lu tuh gak mau denger pendapat orang lain. Ide Sasi aja lu tolak tanpa lu pertimbangin. Padahal ide lu berdua tuh bisa aja digabungin. Kalau cuma mikirin diri sendiri, kapan tugas kita selesai? Kita ini kan satu tim. Main mapping ini buat kelompok kita, bukan cuma lu doang. Hafiz, gue sadar kalau gue tadi terlalu emosian. Seharusnya gue nggak pergi kayak gitu aja. Gue minta maaf ya. Gue juga minta maaf ya Sasi. Soalnya gue tadi terlalu egois ke lu. Gue gak memberi lu kesempatan buat ngejelasin ide-ide lu. Minta maaf ya Hafiz. Gue juga minta maaf ya Sasi. Nah, karena kalian sekarang udah baikan, kita lanjutin kerja kelompoknya, tapi dengan cara musyawarah yang baik, nggak adu egois kayak tadi. Nah, setuju tuh. Jadi gimana kalau kita gabungin dari tadi, tapi yang kita tulis poin-poin utamanya aja, tapi kita tambahin warna-warna supaya lebih menarik. Akhirnya selesai juga, dan ternyata kombinasi dari ide Hafiz dan ide Sasi hasilnya keren banget. Setuju, dan gue belajar hal penting hari ini. Bahwasanya kalau kerja kelompok itu tidak bisa digunakan dengan ego. Dan hal yang paling penting dalam kerja kelompok adalah berdiskusi. Dan yang paling penting, kita harus menghargai pendapat orang lain. Kalian setuju nggak? Setuju. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Salah satu contoh dari sikap saling menghargai. Jadi, dari drama singkat tadi, kita dapat belajar loh bahwa menghargai orang lain itu sangatlah penting. Yuk, kita belajar menghargai orang lain. Misalkan saling menghargai orang lain agar suasana di sekolah maupun di lingkungan sekitar bisa menjadi lebih nyaman. Oh iya, selain itu, kami juga mau mewawancarai salah satu murid dan guru dari SMA 61 Jakarta. Kalian penasaran nggak sama isi wawancaranya? Yuk, kita simak video berikut ini. Halo semuanya, kenalin nama aku Adel. Aku adalah siswi di SMA 61. Kira-kira apa sih arti dari menghargai? Jadi menghargai itu menurut aku adalah sikap peduli dan menghormati, entah itu kepada diri sendiri ataupun ke orang lain. Nah, sikap menghargai itu sangat penting dimiliki pada jiwa setiap orang. Karena kalau misal kita nggak menghargai orang atau kita tidak menghargai diri kita sendiri, bagaimana kita ingin menghargai dan orang lain pun ingin menghargai kita. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Furkoni. Saya pengajar di SMA 61 Jakarta. Selama saya menjadi pendidik atau mengajar, banyak sekali jiwa-jiwa patriotisme dan juga saling menghargai yang saya lihat di siswa-siswi terutama di SMA 61. Seperti misalnya anak-anak pramuka yang mereka belajar dan akhirnya membantu sesama lain antara teman, terus juga anak-anak paskibra ketika misalnya latihan, dia mengibarkan bendera, itu hal kecil yang bisa nantinya meningkatkan jiwa patriotisme. Pun saling menghargai juga sangat-sangat beragam dan sangat-sangat banyak yang dilakukan oleh siswa-siswi SMA 61. Misalnya saya sering banget lihat mereka saling membantu sesama lain walaupun berbeda latar belakangnya, berbeda agama, suku, rasnya. Terus juga melihat banyak
anak-anak atau peserta didik 61 ini saling membantu, misalnya dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Mereka saling membantu dan juga nantinya saling merangkul lah gitu yang saya lihat ya. Jadi banyak sekali jiwa patriotisme dan juga saling menghargai yang saya temui di SMA 61. Itu pengalaman saya. Nah, jadi itu dia hasil wawancara yang telah kami lakukan bersama Adel dan Pak Fari. Oke, segitu dulu video dari kami. Jangan lupa untuk Like, komen, dan share. Dadah! Terima kasih telah menyaksikan video